Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Langsung saja ya, kita akan benerin free hub ini. Free hub kita error, ini goyang-goyang ini teman-teman. Di gambarnya teman-teman bisa lihat itu goyang-goyang sprocket saya. Itu bisa jadi sprocketnya kurang kenceng, bisa jadi bearingnya yang bermasalah di sana. Nah, ini terus kita akan coba bongkar, ya kan? Kita coba lihat. Kalau ini udah saya kencengin tetap kayak gitu, bermasalah seperti itu, berarti kan bearingnya yang bermasalah. Nah, ini kita coba lepas. Ini dia. Kita coba lepas pelan-pelan. Pakai kunci ya, jangan lupa. Kalau nggak pakai kunci susah. Ini kita coba pelan-pelan, kita bongkar sprocketnya dulu. Kita lepasin sprocketnya, semua kita lepas. Nah, bagi teman-teman siapkan kunci-kuncinya ya, yaitu kunci L, kemudian kunci sprocket. Nah ini free hubnya udah kita lepas, ini atau drumnya atau apalah ya namanya, biasa disebut begitu. Itu di situ kita coba lepas dan kita coba cek. Nah ini ternyata yang bermasalah adalah ini drumnya. Nah, ini bisa ganti teman-teman, bisa diganti, atau teman-teman kalau mau pengen murah ya diganti bearingnya saja, rumahannya itu bisa diganti. Nah itu bisa diganti yang sama begitu. Nah di video kali ini kita akan mengganti bearingnya teman-teman ya, karena kita yang pengen yang murah-murah aja. Itu rusak, itu bearingnya sudah oleng. Nah kita pakai ganti bearing yang serinya NTN. Itu bearing yang ukurannya adalah 6083 2RS begitu. 6083 ya, 83 mohon maaf, 6083 RS. Nah ini kita mau copot dengan alat ala kadarnya ya. Ini bengkelnya saudara saya, ini bengkelnya Om Aswan. Nah ini kita coba copot bearingnya, pelan-pelan kita copot begitu, pakai palu ya. Kita coba untuk ini tidak apa-apa teman-teman, karena rumah-rumahannya ini kan terbuat dari bahan yang bagus ya, kuningan keras begitu. Kita coba cari palu dulu. Oh palunya di situ ada. Nah ini palunya, kita coba untuk pukul-pukul ini pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Kita pukul-pukul pelan-pelan aja nanti biar dia keluar begitu. Nah ini kita coba untuk pukul-pukul dulu. Kita cek, oh ini udah mulai nambah dikit. Kita pukul-pukul lagi, nggak usah kenceng-kenceng, pokoknya pelan-pelan aja, nggak boleh di kasar ya teman-teman, nggak boleh kasar-kasar, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Karena memang nggak boleh kasar-kasar ya teman-teman, kita harus pelan-pelan aja. Dan pokoknya ya itu tadi, nggak boleh kasar-kasar. Nah ini udah mulai mau keluar. Nah ini kita coba pelan-pelan. Nah ini kita coba, kalau masih belum bisa, pelan-pelan nanti kita bantu pakai obeng ya. Ini obeng yang minus begitu. Nah ini kita keluarkan. Nah ini udah keluar ini teman-teman. Kita cek dulu bearingnya bagus atau tidak. Dan ternyata ini udah kita lepas begitu. Nah ini sudah aus ya teman-teman, sudah wayai ganti, udah lama banget, udah hampir 3 tahunan kurang lebih. Nah ini akan kita ganti dengan serinya NTN bearing. Nah untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa menggunakan itu
tang apa ya namanya, saya lupa itu. Pokoknya tangnya ujungnya lincip ya. Nah ini di dalam ini ada penjepitnya teman-teman, atau pengaitnya. Nah ini jangan lupa ini dilepas. Ini pengaitnya antar bearing ya. Nah ini pengait antar bearing. Tidak semua free hub seperti itu, tapi hampir semua ya. Tidak semua tapi hampir ya. Banyak yang menggunakan penjepit seperti itu. Nah itu wajib dilepas dulu. Ini baru saya cross check lagi apakah ada sesuatu yang lain ya, karena ini baru pertama kali saya bongkar ini sebenarnya. Nah ini udah lepas dan kita mau coba lepas lagi yang satunya, bearing yang satunya. Jadi pengancingnya sudah, tinggal ini pengancingnya sudah, tinggal bearing ininya sudah aja. Jadi sudah semua ini. Jadi sudah kita lepaskan semua. Ini kita coba kumpulkan dulu. Ini alat-alat yang sudah terlepas begitu teman-teman. Nah itu alat-alat yang sudah terlepas. Nah ini akan kita ganti dengan 2 bearing yang ada ini. Serinya NTN bearing. Nah ini 2 ini udah kita lepas. Ada pengancingnya, terus ada ini drum atau drum free hub-nya ya teman-teman, yang buat tempat sproket. Nah, kita bersihkan dulu, jangan lupa kita bersihkan dulu sampai bersih. Karena biasanya ada tayengnya bekas dari ini ya. Pakai minyak bensin juga bisa, atau pakai sabun juga bisa. Kita bersihkan dulu biar tayengnya hilang, dan nanti bearingnya nggak cepat rusak juga lagi teman-teman, akan bertahan agak lama nanti kalau kita bersihkan dalamnya atau tayengnya itu kita bersihkan, itu akan bertahan agak lama nanti. Ini kita bersihkan dulu dalamnya. Itu dalamnya udah ngerak dan tayeng, jadi agak susah ini, tapi tidak apa-apa, kita bersihkan pelan-pelan. Oh iya teman-teman, untuk beli bearingnya teman-teman bisa kalau di Jogja itu Central Bearing ada, atau Cahaya Bearing, banyak itu. Pokoknya yang jual-jual bearing itu ada. Nanti ini aja nyebutin serinya, atau bawa free hub-nya itu tadi, atau bawa ini drum free hub-nya ini bisa dibawa, terus nanti biar diukur sama mas-mase yang jualan bearing. Cuman tidak semua itu, di toko teknik banyak itu, toko teknik teman-teman, jangan lupa di toko teknik. Dan semua bearing, termasuk bearing bearing tempat sepeda, tempat motor, semua lah. Kayak bearing BB itu banyak itu, bisa cek-cek di sana. Nah ini tinggal kita pasang ya teman-teman. Kita sudah lap bersih. Jangan lupa, kalau saya mengusahakan serinya di depan, di atas gitu. Serinya di atas. Nah ini biar bisa kenceng. Ini kita pukul pelan-pelan aja teman-teman. Nggak boleh kencang-kencang ya, kita pukul pelan-pelan aja biar masuk. Ini kita pukul pelan-pelan. Nah ini biar masuk di situ. Jangan keras-keras mukulnya, karena nanti bearingnya yang error. Kita pelan-pelan aja. Nah ini udah masuk, udah saya cek, ini udah masuk. Kurang dikit ya. Ini udah masuk. Oke, kalau udah cukup, teman-teman bisa cek belakangnya itu udah mentok belum. Kalau udah mentok, nah ini belakangnya ini udah mentok. Nah itu sebenarnya udah pas lah, udah pas.
Oh iya teman-teman, ini bearingnya ada 2 ya, jangan lupa. Bearingnya belinya 2. Untuk harganya ini yang NTN Jepang, asli Jepang begitu, itu harganya 40.000 sampai ya kurang lebih 40 ribuan. Bisa di toko online atau bisa di offline, juga bisa di toko-toko bearing begitu. Harganya kurang lebih 40 ribuan. Kalau 2 ya 80. Kalau yang murah itu ada 15.000 sampai 20.000, tapi itu saya nggak rekomendasikan karena kurang bagus. Nah ini pengaitnya udah saya pasang lagi tadi, pengaitnya kita pasang pelan-pelan pengaitnya, pakai tang bisa atau langsung pakai itu bisa. Di ini pakai tang, pengaitnya itu jangan lupa pengaitnya dipasang lagi biar bearingnya nggak pindah-pindah. Ini mohon maaf, kamera saya itu nggak bisa ngikutin gambar ini teman-teman, jadi harus muka ya, karena ini kameranya di dada saya, jadi dia nggak bisa ngikutin arah tangan saya ini. Mohon maaf ya, videonya kurang bagus, nanti akan kita benerin lagi. Yang penting ini udah bisa dulu. Terus ini kita bersihkan dulu ringnya. Ini ada ring tengahnya ya, jadi jangan lupa dipasang bearing pertama, kemudian kuncinya atau pengaitnya, kemudian teman-teman pasang lagi ringnya. Nah, ring ini untuk ini alloy ini ringnya. Nah ini kan warnanya dulu grace-nya warnanya biru muda begitu, jadi warna coklat karena kena tayang tadi teman-teman. Nah ini sudah kita bersihkan, jangan lupa sampai bersih. Terus nanti jangan lupa dalamnya itu kita kasih grease lagi teman-teman, grease yang baru begitu. Jadi teman-teman pokoknya ini udah bersih kan, tinggal kasih grease yang baru. Ini saya minta dari Om Aswan ini grease-nya yang baru. Silahkan grease-nya yang seperti apa boleh, tapi grease-nya yang agak bagus dikit lah, karena ini akan jarang kita bongkar teman-teman. Jadi hanya paling enggak 1-2 tahun begitu, 2 tahun lah kurang lebih akan kita bongkar, dan itu dengan catatan ya, goesnya teman-teman di atas kurang lebih 50.000 kilometer itu baru akan ganti. Atau kecuali teman-teman nanjak terus dengan nyetreng gitu, itu akan sering ganti ya, kurang lebih 2 tahun lah kalau teman-teman kasih waktu. Biasanya sering bermasalah. Nah ini jangan lupa dimasukkan, kasih grease kan. Nah ini ring pembatas antara bearing 1 dan bearing 2. Ini saya kasih agak banyak grease, nggak apa-apa, ben awet ya di dalamnya ya. Jadi nanti ketika muter itu grease-nya akan menahan air yang masuk di sana, dan menahan dan mengeluarkan. Bagaimana sebenarnya bukan bagaimana dia mengeluarkan air, tapi bagaimana air itu tidak masuk di dalam beberapa bearing yang ada di free hub tersebut. Jadi memang harus hati-hati begitu masangnya. Nah ini kita pasang, ini pakai tangan pun ternyata bisa teman-teman, karena memang udah saya pakai grease ya, udah kasih grease di samping-sampingnya. Jadi ternyata pakai tangan ya agak keras, tapi bisa begitu pakai tangan. Kalau nggak bisa ya tadi harus pakai bogem, tadi harus pakai palu begitu. Nah ini sampai di sini itu sebenarnya udah finish teman-teman, tinggal bagaimana teman-teman masang kembali ke wheelsetnya teman-teman, wheelset belakangnya gitu. Ini sebenarnya udah bisa, udah finish ini, udah tinggal masang aja. Nah ini tinggal kita pasang di sini teman-teman, tinggal kita pasang. Ini wheelsetnya full chrome 7 ya. Jangan lupa kita bersihkan dulu bagian ini asnya kita bersihkan dulu. Kalau sudah tinggal kita masukkan aja body free hubnya. Cuman di sini kita cek juga
bearing yang dalamnya itu beda lagi teman-teman, ukurannya beda lagi. Itu saya lupa ukurannya, tapi beda lagi, dan itu yang dalam masih bagus. Jadi asnya masih bagus. Nah, ini yang rusak adalah bearing body free hubnya, itu yang rusak begitu. Dan ini kita coba pasang begitu. Dan lagi-lagi ini kamera saya kurang bagus ya teman-teman, mohon maaf ya. Gambarnya ini udah terpasang. Ini udah pelan-pelan tadi kita pasang, terus ini tinggal masang penguncinya aja itu ringnya, ring penahan luar bearing yang kedua, dan ini baut ya, baut pengunci biar tidak keluar begitu. Nah, ini wah, ini udah saya cek udah bagus. Teman-teman udah bagus, tinggal kita pasang sprocketnya. Oke. Ini kita cari kunci-kunci dulu. Ternyata kunci-kuncinya kunci 17 dan kunci L ya. Ya, kunci L yang setengah besar itu kita siapkan. Kunci L yang nomor 5 atau nomor 6 ya. Ya, antara itulah teman-teman. Nah, ini kita kencangkan pakai kunci pas 17 dan kunci L ukuran 5 kalau nggak salah. Nah, ini sampai kenceng dan akhirnya oke teman-teman ini. Nah, tinggal kalau sudah ini tinggal masang sprocketnya aja. Ini kita pasang sprocketnya, kita tidurin. Oh, kita nggak niduri wheelset ya, kita rebahkan, kita apakan ya, pokoknya kita siapkan kayak gini gitu. Terus kita pas ujung yang, kalau yang BB Shimano kok BB, kalau freehub yang seri sprocket Shimano itu gampang-gampang teman-teman. Jadi nggak sulit lah teman-teman bisa masang situ. Nah, ini tinggal diputar-putar aja, dipaske yang ukuran yang kecil gitu. Ini sudah bisa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya, tinggal tulis-tulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa begitu untuk terus menjaga kesehatan. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, istimewa. Matur nuwun, sampai jumpa. Ini udah kencang, mantap, mantap.